Video ini menyajikan laporan pelaksanaan penelitian yang berjudul Desain Model Magang Berbasis Gender Awareness untuk mendorong kesetaraan kompetensi di pendidikan vokasi, studi kualitatif perspektif sekolah dan industri manufaktur. Penelitian ini dilaksanakan di bawah skema penelitian disertasi doktor dengan mitra SMK Negeri 1 Kota Bekasi, SMK Negeri 6 Kota Bekasi, dan SMK Negeri 12 Kota Bekasi, serta didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, tahun pelaksanaan 2025. Penelitian ini dilaksanakan oleh tim peneliti dari Universitas Pendidikan Indonesia yang diketuai oleh Profesor Dr. Yoyoh Jubaida MPD dengan anggota Profesor Tutin Aryati STMT PhD, Profesor Dr. Iwa Kuntadi MPD, serta Siti Sahara sebagai mahasiswa program doktoral Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Kolaborasi tim ini mengintegrasikan keahlian di bidang pendidikan vokasi, kajian gender, dan praktik industri. Latar belakang penelitian ini di mana pendidikan vokasi telah membuka akses yang luas bagi peserta didik perempuan. Namun, dalam praktik magang di bidang teknik, khususnya sektor manufaktur, masih terjadi ketimpangan gender. Peserta didik perempuan lebih sering ditempatkan pada tugas administratif, sementara kesempatan mengembangkan keterampilan teknis operasional lebih banyak diberikan kepada peserta didik laki-laki. Budaya kerja industri yang maskulin serta lemahnya pengawasan institusional yang sensitif gender memperlebar kesenjangan kompetensi tersebut. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kesiapan kerja dan daya saing lulusan peserta didik perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya pengembangan model magang berbasis gender awareness yang menjamin pemerataan tugas, supervisi yang adil, dan evaluasi kompetensi yang setara. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 tahun. Pada tahun pertama ini, penelitian berfokus pada analisis ketimpangan gender dalam praktik magang pendidikan vokasi serta identifikasi faktor penyebabnya, baik dari sisi kebijakan sekolah maupun budaya kerja industri. Pada tahun kedua, penelitian ini diarahkan pada perancangan dan validasi model magang berbasis gender awareness yang mengintegrasikan rotasi tugas teknis, evaluasi berbasis kompetensi, dan supervisi yang sensitif gender agar layak diterapkan pada pendidikan vokasi dan industri manufaktur. Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menggeser fokus dari kesetaraan akses menuju kesetaraan kompetensi teknis dalam program magang pendidikan vokasi. Keberhasilan magang tidak lagi diukur dari partisipasi gender tetapi dari pencapaian keterampilan operasional dan troubleshooting. Kebaruan lainnya terletak pada integrasi gender awareness secara operasional melalui rotasi tugas teknis, evaluasi berbasis kompetensi, dan supervisi yang peka gender. Model ini disusun secara kontekstual berdasarkan temuan empiris di pendidikan vokasi dan industri manufaktur sehingga relevan dengan kondisi nyata saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan gender dalam praktek magang pendidikan vokasional muncul dalam 3 bentuk utama, yaitu kesenjangan akses, peluang, dan pengalaman. Kesenjangan akses dipengaruhi oleh prioritas investasi keluarga dan segresi berbasis gender. Kesenjangan peluang terjadi akibat minimnya model peran, lemahnya mentoring, serta ketidaksetaraan posisi tawar tugas di industri. Kesenjangan pengalaman tercermin dari bias penilaian, rendahnya pengakuan kontribusi, stereotip, dan tokenisme. Temuan ini menegaskan bahwa ketimpangan gender dalam magang vokasi bersifat sistematik dan saling terkait. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa bias pada sistem penilaian pendidikan vokasi dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, desain asesmen, psikologis, dan sosial. Bias berawal dari kebijakan dan iklim institusi diperkuat oleh desain penilaian yang tidak sensitif gender, serta mempengaruhi efikasi diri dan identitas peserta didik. Kondisi ini diperparah oleh stereotip dan dinamika kerja tim sehingga menghasilkan ketimpangan hasil penilaian dan menurunkan partisipasi perempuan. Luaran penelitian ini berupa 2 artikel ilmiah dalam proses review pada jurnal Humanities and Social Science Communication bereputasi Scopus Q1 dengan impact faktor 0,81. Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan 2 artikel yang telah diseminarkan pada International Conference on Vocational Education Applied Technology tahun 2025. Dan 1 artikel terbit pada Vanos Journal of Mechanical Engineering Education beserta 1 HKI. Berikut dokumentasi kegiatan penelitian ini. Terima kasih.